Renungan Hari Minggu Biasa ke-15, Minggu 12 Juli 2020. Jadikan dirimu tempat yang subur bagi sabda Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 10-11. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 18-23, dan bacaan Injil dari Matius bab 13 ayat 1-23. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, bila kita mencari tahu manfaat dari buah-buah seperti tomat, jeruk, nenas, pisang, jambu, sirsak, dan lain sebagainya, bukan hanya untuk kesehatan tubuh manusia, tetapi bisa juga dapat menyembuhkan banyak penyakit. Cara mengkonsumsi buah-buahan ini juga berbeda-beda. Ada yang bisa langsung dimakan, ada yang bisa dijus, dimasak, digoreng, disesuaikan dengan selera masing-masing orang. Satu bahan dasar, tetapi cara kita mengolah dan mengkonsumsinya berbeda-beda. Demikian juga bagaimana tanggapan manusia terhadap pewartaan sabda Tuhan yang mendatangkan kerajaan Allah, kegembiraan bagi manusia. Saudara-saudari umat beriman, Nabi Yesaya meyakinkan kita bahwa dalam situasi apapun Allah akan memaklumkan sabdanya kepada manusia. Sabda Allah itu diibaratkan dengan hujan dan salju yang turun dari langit dan mengairi bumi, yang memberikan kesuburan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada para penabur, dan makanan kepada orang yang mau makan. Nabi Yesaya juga mengungkapkan bahwa firman itu bersumber dari Allah sendiri. Firman itu keluar dari mulutnya, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan menghasilkan buah sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Umat beriman yang terkasih, gambaran Nabi Yesaya ini diperjelas oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, yakni perumpamaan tentang penabur. Dalam perumpamaan itu, Tuhan Yesus menampilkan dirinya sebagai penabur. Dia yang menaburkan benih atau sabda Allah. Dia yang mewartakan sabda Allah kepada manusia yang disamakan dengan ladang, tempat persemayaman benih sabda Allah. Dalam perumpamaan itu, Yesus juga menampilkan 4 tipe manusia sebagai tempat persemayaman sabda Allah. Pertama, benih yang jatuh di jalan lalu burung-burung datang memakannya. Adalah tipe orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi firman itu tidak tinggal di dalam hatinya sehingga setan dengan mudah merampasnya. Kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Adalah tipe orang yang sangat antusias mendengarkan sabda Tuhan, tetapi firman itu tidak berakar atau bertahan lama dalam dirinya sehingga menjadi layu dan kering. Firman itu dimatikan oleh berbagai persoalan dalam hidupnya. Ketiga, firman yang jatuh di tengah semak-semak duri. Benih itu tumbuh tetapi terhimpit oleh semak tersebut sehingga ia tidak berbuah. Adalah tipe orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman itu dimatikan
dihimpit oleh godaan-godaan dunia. Ia lebih mengutamakan kenikmatan yang ditawarkan dunia daripada menikmati dan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik dan subur adalah tipe orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan mempraktikkan firman itu dalam hidupnya, sehingga menghasilkan buah, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Buah-buah datangnya kerajaan Allah. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Siapkah menjadi ladang sabda Tuhan? Bagaimana kita menanggapi firman Tuhan yang selalu datang ketika kita membuka dan membaca kitab suci, ketika kita mendengar firman itu dalam ibadat sabda dan perayaan Ekaristi, ketika kita mendengar firman itu dalam khotbah yang disampaikan para imam atau para pengkhotbah? Apakah kita sama seperti benih yang jatuh di jalan, atau seperti benih yang jatuh di tanah berbatu, atau mungkin kita sama seperti benih yang jatuh di semak duri? Saudara-saudari, kita ada di dunia, kita pengikut Kristus. Melalui sakramen baptis, kita telah menjadi ladang sabda Allah. Maka kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Kita dituntut untuk berbagi, memberikan, mewartakan firman itu kepada sesama. Kita diminta untuk menjadikan diri kita tempat yang subur bagi sabda Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita juga diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga berkelimpahan. Sabda Yesus, semoga bermanfaat bagi kita.